Sawah. Sejak kecil saya mengenal sawah. Di sawah saya banyak menemukan berbagai cerita tentang petani, tentang burung puyuh, tentang orang yang ngurek atau memancing belut di lumpur sawah atau di galangan-galangannya. Kemudian ada hama, berburu hama. Bahkan saya punya cerita tentang sekampung mencari belalang di sawah. Kemudian belalang itu kita kumpulkan, kita sangrai, digoreng tanpa menggunakan minyak. Kemudian dijadikan menu sebagai topping di nasi goreng. Belalang-belalang itu renyah, memang enak. Itu waktu saya masih SD kelas 8. Kelas 8, maaf. Kelas 4 maksudnya. SD kelas 4. Ya, banyak keseruan-keseruan tentang cerita di pematang sawah. Ya, selain bermain layangan di sawah, bahkan ketika sawah itu belum diisi tanaman padi, kita bermain bola di kotakan sawah itu. Banyaklah cerita tentang sawah. Saya masih mengalami, mungkin Anda juga mengalami cerita hidup tentang sawah. Banyak cerita, banyak kenangan di sawah. Ya, termasuk kita mengenal banyak hal yang memang kita temukan di sawah. Seperti kita tahu fungsi dari bebek gigi sawah. Kalau orang Sunda bilang itu bebek gigi sawah. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Orang-orang sawah kali ya. Itu ternyata saya baru tahu. Dikira saya itu untuk hanya pajangan saja. Ya, ketika saya semakin dewasa, saya jadi tahu ternyata itu berfungsi untuk menakut-nakuti burung. Seolah-olah bebek gigi sawah atau orang-orang sawah itu nampak sebagai seorang petani lah gitu ya, sehingga burungnya takut. Kemudian juga ada benang-benang atau tali-tali yang dibentangkan dari ujung ke ujung itu, kemudian di talinya itu disimpan plastik atau kresek ataupun kaleng yang berisi gundu, kelereng ataupun biji-bijian, sehingga ketika ditarik itu akan ada bunyi-bunyian. Dan itu juga memiliki fungsi yang luar biasa, yaitu mengusir burung-burung lah, terutama burung-burung pipit, burung-burung yang memang pemakan padi ya, termasuk burung-burung gereja ataupun burung-burung kecil lainnya yang memang sering memakan biji-biji padi. Karena menurut para petani ya, burung-burung itu termasuk hama lah, sehingga nanti si burung-burung itu ketika mendengar bunyi-bunyian dari kaleng ataupun dari plastik-plastik yang digerak-gerakan itu semua terbang gitu. Wow, banyak sekali cerita tentang sawah itu. Saya kira Anda semua juga banyak kisah-kisah tentang sawah ya, kaitannya dengan anak-anak yang memang bukan lahir tahun-tahun ini ya. Mungkin dari tahun 2000 ke belakang terus itu tahu mengenal sawah. Namun ini akan menjadi catatan penting, bahkan menjadi sebuah catatan peradaban manusia, bahwa kita sudah semakin tahu. Anak-anak sekarang tidak banyak mengenal sawah. Ya, mungkin hanya mengenal lewat ataupun hanya menginjakan kaki di sana di sawah, itu hanya berdasarkan tugas sekolah, misalnya observasi lingkungan misalnya, atau memang hanya lewat-lewat saja. Padahal kita penduduk Indonesia khususnya harusnya banyak berterima kasih kepada para petani, kepada sawah, karena dari sawahlah padi itu tumbuh, dan padi itu diolah menjadi beras, dan beras diolah menjadi nasi, dan itu menjadi bahan pokok atau makanan pokok kita untuk mengarungi hidup ini. Mungkin terlihat berlebihan, mungkin terdengar berlebihan, tapi ya ini akan kita alami, ini akan kita
saksikan dan menjadi sebuah saksi tentunya, bahwa di dunia ini, terutama di tanah air ini, ada yang namanya sawah. Mungkin di tahun berikutnya, entah itu 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, ataupun tahun-tahun berikutnya lagi, sawah itu tidak bisa kita temukan lagi. Contoh misalnya di depan rumah saya yang tadinya banyak sawah, sekarang sudah menjadi pemukiman, disulap menjadi perumahan, disulap menjadi toko-toko, ya. Ya mungkin saya bisa sebutkan lah, ada Indomart, Alfamart, ataupun mart-mart lainnya yang memang bertumbuh. Tapi tidak bisa disalahkan juga, karena memang pertumbuhan manusia juga melonjak kan, sehingga tidak menutup kemungkinan itu berpengaruh terhadap tanah yang ada, yang tadinya hanya untuk dijadikan lahan sawah, menjadikan bangunan rumah, bahkan pabrik. Yang lebih dahsyat pabrik, saya kira itu di daerah Banten yang tadinya banyak sekali ladang lahan sawah dirubah, disulap menjadi pabrik. Dan sekarang juga di daerah-daerah Jawa Barat sudah mulai terkikis sawah itu. Ya, termasuk di Karawang ya. Karawang itu dulu dikenal dengan lumbung padinya, tapi sekarang sudah berubah menjadi kota industri lah. Ya, saya kira banyak cerita, banyak sejarah, banyak kenangan dari sawah ini. Kita akan coba mengenal sawah, karena kedepannya saya yakin sawah akan berubah, sawah akan tiada, bahkan tinggal kenangan sepertinya. Ini ada sebuah tulisan dari Pak Sudrajat. Ini ada buku yang cukup bagus saya kira, diterbitkan oleh Gajah Mada University Press. Judulnya Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya bagi Manusia dan Lingkungan. Saya akan hanya membaca sinopsisnya saja. Ini sebagai bukti bahwa di tanah air ini ada sawah. Kita coba ya. Ya, keberadaan lahan sawah memiliki banyak fungsi, baik untuk kehidupan manusia maupun lingkungan. Fungsi lahan sawah bagi kehidupan manusia, selain sebagai penghasil bahan pangan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan, tempat bekerja, tempat rekreasi, tempat mencari ilmu, dan lain sebagainya. Fungsi lahan sawah bagi lingkungan dapat dilihat dari fungsi lahan sawah sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan, tempat berkembang biak berbagai organisme hidup seperti cacing, berbagai serangga, burung, belut, ular, dan organisme lainnya. Berperan dalam mencegah terjadinya banjir, erosi, maupun tanah-tanah longsor. Meskipun demikian, jika tidak dikelola dengan baik, lahan sawah juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Ya, seperti pencemaran air, tanah, dan udara akibat penggunaan bahan kimia dan mekanisme pertanian. Kemudian buku ini juga memiliki sinopsis yang luar biasa menurut saya. Lahan sawah merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat tradisional yang umum dijumpai di beberapa negara yang sebagian besar penduduknya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Seperti di Asia, ya ada Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Lahan sawah yang merupakan ciri kehidupan masyarakat tradisional sudah ada sejak zaman purba. Bukti-bukti bahwa lahan sawah sudah ada sejak zaman purba menurut Rustam dan Anwar 1984 telah dikaji oleh ahli arkeologi yang menginformasikan bahwa pertanian lahan sawah dengan tanaman utamanya padi dimulai di India dan Cina lebih dari 1000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Kegiatan pertanian lahan sawah dengan tanaman pokok padi mulai dikembangkan ke kawasan Asia lainnya termasuk ke Indonesia. Karena beberapa negara Asia merasa beras cocok sebagai makanan pokok, perkembangan lahan sawah di negara-negara Asia cukup pesat. Nah,
Lahan pertanian yang berupa lahan sawah biasanya dicirikan oleh adanya pematang yang mengelilinginya. Pematang itu berarti kayak semacam ini ya, galengan lah kalau bahasa Sundanya nih. Dengan maksud untuk membatasi antara bidang lahan sawah satu dan bidang sawah lainnya. Di samping itu, pematang lahan dibuat juga untuk tujuan mencegah keluar masuknya air secara berlebihan, sehingga kondisi air dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Ciri lain lahan sawah ialah jenis tanaman yang ditanam pada lahan sawah, biasanya tanaman pokok padi pada musim hujan dan tanaman palawija seperti kacang-kacangan, jagung, umbi-umbian. Kemudian sayuran, ya ada kacang panjang, sawi, lombok, dan bawang merah, maupun buah-buahan seperti melon, pepaya, dan semangka, dan tanaman lainnya. Keberadaan lahan sawah memiliki banyak fungsi, baik untuk kehidupan manusia maupun lingkungan. Fungsi lahan sawah bagi kehidupan manusia, selain sebagai penghasil bahan pangan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan, tempat bekerja, tempat rekreasi, tempat mencari ilmu, dan lain sebagainya. Fungsi lahan sawah bagi lingkungan dapat dilihat dari fungsi lahan sawah sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan, tempat berkembang biak berbagai organisme, ya seperti cacing tadi ya sudah disebutkan, dan fungsi-fungsi lainnya seperti mencegah erosi dan longsor dan sebagainya. Ya ada yang mengkhawatirkan juga ketika sawah itu sekarang karena manusia butuh efisien, efektif, dan cepat saji. Biasanya sawah itu beberapa bulan harus dipanen, tapi sekarang sudah dalam 1 bulan atau 2 bulan saja udah 2 kali 3 kali panen karena menggunakan zat kimia sehingga merangsang padi tumbuh dengan cepat dan segera matang gitu. Namun itu tadi dampak negatifnya adalah ya pencemaran lingkungan dan berbahaya juga bagi tubuh manusia. Tapi di luar itu ya padi ataupun sawah memiliki arti yang penting bagi manusia. Entah berapa tahun kemudian, tadi saya sebutkan dari awal, kita tidak akan mengenal lagi yang namanya sawah. Setidaknya kita masih mengenal sawah hari ini, di 2024 ini, tahun 2024 ini kita masih melihat dengan jelas bentuk, warna, aroma sawah. Dan di konten ini, ya ini mungkin dokumentasi yang akan dilihat entah oleh keluarga saya, anak-anak saya, ataupun yang lainnya, atau Anda semua, bahwa kita pernah jadi saksi bahwa ada sesuatu, mungkin benda ya, atau mungkin lainnya yang disebut dengan sawah. Itulah sekilas tentang sawah. Kalau Anda penasaran, mumpung masih 2024 dan mumpung masih ada sawah, entah itu di halaman rumah Anda, di samping, kanan, kiri, ataupun belakang rumah Anda, cobalah nikmati sensasi berada di sawah. Semilir anginnya, aroma tumbuh-tumbuhannya, bahkan kita bisa lihat benda apa saja atau makhluk hidup apa saja yang memang ada di sawah. Kita jumpai di sana. Banyak lah, termasuk keong emas ya, meskipun itu disebut dengan hama bagi petani padi ya, tapi itu ternyata bisa berdampak positif juga bagi peternak bebek ya, terutama bebek petelur tuh, karena saya lihat beberapa petani itu digiring ke sawah, kemudian mengambil keong-keong emas itu, ditumbuk sampai hancur dan ternyata dimakan oleh bebek-bebeknya, dan bebek-bebeknya tumbuh dengan sehat. Jadi wow, menurut saya sawah itu bagian dari laboratorium ya. Karena di sana banyak dijumpai, termasuk belut lah. Belut sawah itu luar biasa lah, keren lah. Katanya menurut sumber kesehatan ya, bahwa belut memiliki protein yang tinggi dan memang bagus bagi tubuh manusia gitu, terutama bagi pertumbuhan otak dan kelancaran darah gitu. Artinya kelak kita akan kehilangan itu. Ya, inilah kehidupan. Ketika dilahirkan pasti ada kematian.
Karena padi juga bertumbuh, ya padi juga akan mati, termasuk tanah. Tanahnya akan bantet, habis kita ya. Apalagi sudah dibangun tuh perumahan-perumahan dan bangunan-bangunan lainnya. Saya masih bersyukur masih bisa melihat sawah, bahkan mungkin sampai akhir hayat saya. Yang jelas, saya salah satu manusia di muka bumi ini yang bersaksi bahwa di tanah air tercinta ini, di Indonesia ini, ada yang namanya sawah. Demikian tentang sawah, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bertemu lagi di pembahasan lainnya apa ya. Terima kasih buat UGM Press. Saya menemukan salah satu sinopsis tentang sawah. Mungkin teman-teman juga bisa lihat lebih jauh, bahkan bisa dilihat bukunya cukup bagus ya berkaitan tentang sawah. Ya, bagaimana multifungsi dan memahami sawah dengan lingkungannya gitu. Manusia dengan lingkungan, manusia dengan sawah. Kalau tidak salah harga bukunya berapa ini? 82.000. Cukup murah menurut saya karena ilmunya yang penting, informasi yang paling penting. Demikian tentang sawah. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Apalagi ya? Kira-kira apa lagi nih? Mungkin teman-teman bisa mengomentari di sini apalagi kira-kira yang kita sampaikan. Yang menurut teman-teman itu, menurut Anda semua, bahwa ini tidak akan lama lagi musnah atau hilang. Terima kasih bapak-bapak petani, ibu-ibu petani yang luar biasa, yang konsisten bercocok tanam padi. Di sana ada kasih sayang, di sana ada pertumbuhan ekonomi, di sana ada kekeluargaan, di sana ada proses, di sana ada cinta. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. See you.